Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bu Icem dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Sintia Dewi dari 10.9 absen 3. Hari ini saya ingin membahas lebih dalam tentang materi kelas 10 semester 1. Oke, untuk soal yang pertama, diketahui unsur P memiliki nomor massa 31 dan nomor atom 15. Unsur Q memiliki nomor massa 30 dan nomor atom 16. Unsur R memiliki nomor massa 32 dan nomor atom 15. Selanjutnya ada unsur S memiliki nomor massa 32 dan nomor atom 16. Ditanya unsur-unsur yang merupakan isoton. Nah, sebelum kita mencari isotonnya, kita harus menentukan proton, elektron, dan neutron masing-masing dari unsur tersebut. Yang pertama ada unsur P yang memiliki nomor massa 31 dan nomor atom 15. Nah, jadi diketahui sebuah unsur memiliki nomor massa dan nomor atom. Atau nomor massa bisa kita sebut sebagai A dan nomor atom sebagai Z. Nah, dari nomor massa atau nomor atom tersebut kita juga punya rumus. Nomor massa atau A sama dengan proton ditambah neutron. Lalu rumus nomor atom adalah Z sama dengan P sama dengan E. Nah, kenapa Z sama dengan P sama dengan E? Berarti nomor atom tersebut itu sama aja nilainya kayak proton sama elektron. Sedangkan untuk mencari nomor massa, kita perlu tahu proton dan neutronnya. Oke, kita nyari proton, neutron, dan elektron dari unsur P. Yang pertama, protonnya. Nah, proton di sini sesuai rumusnya dia sama kayak nomor atomnya. Nah, di sini kita tahu kalau nomor atomnya di unsur P ini adalah 15. Dan 31-nya adalah nomor massa. Nah, cara kita tahu kalau dia ini nomor massa atau nomor atom gimana? Nah, jadi nomor massa itu atau A itu selalu lebih besar dibanding nomor atom. Nah, selanjutnya kita akan nentuin proton, elektron, dan neutronnya ini. Jadi, untuk protonnya itu dari rumus Z atau nomor atom di sini, proton itu sama dengan nomor atom sama dengan elektron. Berarti kita tahu protonnya itu 15 karena dia sama kayak nomor atomnya. Elektronnya juga kita tahu kalau dia itu 15 karena juga sama nih sama nomor atomnya. Lalu kita belum tahu nih neutronnya berapa. Maka dari itu kita ambil dari rumus yang di sini. A atau nomor massanya langsung aja 31 sama dengan protonnya 15 ditambah neutron. Karena neutronnya masih tanda tanya. Jadi kita pindahin 15-nya, 31 dikurang 15 sama dengan neutron. 31 kurang 15 berarti 16. Jadi neutron pada unsur P ini adalah 16. Nah, setelah P-nya kita udah ketahuin proton, elektron, dan neutronnya, sekarang kita nentuin unsur Q. Jadi sama, kita tulis dulu proton, elektron, dan neutron. Protonnya ini kita perlu tahu kalau nomor massanya itu 16, berarti langsung aja 16. Elektronnya sama kayak proton, berarti 16 juga. Lalu cari neutronnya masih sama pakai rumus yang atas atau yang A. A sama dengan protonnya 16. Ini langsung aja. A-nya itu 30 sama dengan 16 ditambah neutron. Jadi 30 dikurang 16 sama dengan neutron.
30 kurang 16 sama dengan 14. Jadi pada unsur Q ini neutronnya adalah 14. R, protonnya diambil dari nomor atom 15, elektronnya juga 15. Untuk cari neutronnya sama 32 sama dengan 15 atau protonnya ditambah neutron. 32 dipindahin 15-nya jadi min 15 sama dengan neutron. Jadi neutronnya adalah 17. Jadi di unsur R ini neutronnya adalah 17. Oke, unsur yang terakhir sebelum kita mencari isotonnya adalah S. Sama kita tulis P atau proton, elektron, dan neutronnya. Protonnya ini 16 dari sini dan 16, neutronnya berarti 32 sama dengan 16 atau proton ditambah neutron. Jadi 32 dikurang 16 sama dengan neutron. Atau di sininya neutronnya itu sama dengan 16. Nah, karena semua unsurnya udah kita ketahuin, proton, elektron, dan neutronnya, maka kita harus mencari isotonnya sesuai sama pertanyaannya. Isoton. Nah, isoton itu apa? Isoton itu adalah unsur yang memiliki neutron yang sama. Nah, di sini kita punya kata kuncinya sebenarnya, yaitu N. N itu berarti neutron. Jadi isoton itu unsur-unsur yang memiliki neutron yang sama nilainya atau besar. Nah, dari sini dari unsur P neutronnya itu 16, unsur Q itu neutronnya 14, unsur R neutronnya 17, dan S neutronnya 16. Nah, neutron yang sama ini berarti kan unsur P dan S. Jadi yang memiliki isoton yang sama adalah P nomor massa 31 dan nomor atom 15, dan S yang memiliki nomor massa 32 dan nomor atom 16. Berikut pembahasan nomor 1. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Garam dapur merupakan senyawa yang ditemukan di alam dan berfungsi sebagai penyedap rasa. Garam dapur mempunyai nama kimia natrium klorida dengan rumus NaCl. Tersusun dari atom Na dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23, serta atom klorin dengan nomor atom 17 dan nomor massa 35. Berdasarkan informasi tersebut, konfigurasi elektron yang benar adalah... Nah, jadi di dalam soal tersebut diketahui bahwa natrium memiliki nomor atom 11 dan nomor massa 23, dan klorin memiliki nomor atom 17 dan nomor massa 35. Nah, karena di dalam soal tersebut atau pertanyaan tersebut diminta jawabannya itu adalah konfigurasi elektron berdasarkan kulit, maka kulitnya di sini kita menggunakan KLMNOPQ, kulit KLMNOPQ. Dan dengan nomor elektron, K memiliki nomor elektron 2, L8, M18, N32, O50, P72, dan Q98. Oke, langsung aja kita menentukan konfigurasi kulit dari Na dulu. Na 2, 3, dan 11. Jadi kita tahu kalau elektronnya itu dari Na ini adalah sama kayak nomor atomnya, yaitu 11. Kita cari kulitnya, K, L, M. K-nya itu maksimal 2 elektron, L itu maksimal 8 elektron, dan ini kan baru 10. Sedangkan elektronnya adalah 11, maka M-nya ini hanya 1. Selanjutnya untuk unsur Cl17 dengan nomor massa 35, kita tahu elektronnya itu sama dengan nomor atomnya, yaitu 17. Maka dari itu KLM
M-nya. K itu maksimal 2 elektron, L itu maksimal 8 elektron, dan M itu maksimal 18. Sedangkan ini dia hanya membutuhkan 7 karena 2 tambah 10 itu 2 tambah 8 itu 10, dan ini membutuhkan 17, maka dari itu M-nya adalah 7. Jadi konfigurasi elektron yang benar adalah Cl dengan 2, 8, 7. Itu dengan pilihan C. Baik, selanjutnya ada nomor 3, yaitu unsur X memiliki nomor atom 24. Konfigurasi elektron yang benar untuk X melepas 3 elektron adalah. Nah, jadi di sini sudah saya tulis, diketahuinya itu unsur X memiliki nomor atom 24, dan ditanyanya itu konfigurasi X jika X atau unsur X ini melepas 3 elektron. Nah, di dalam pertanyaan ini dimintanya adalah konfigurasi elektron menggunakan subkulit. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan X mengurangi 3 elektron ini, kita harus tahu nih subkulit itu cara menghitungnya atau cara mengkonfigurasinya bagaimana. Jadi untuk di subkulit memiliki S, P, D, F. Nah, di mana subkulit S ini memiliki maksimal S itu 2 elektron, P itu 6 elektron, D itu 10 elektron, dan F itu 14 elektron. Sebelum saya masuk ke perhitungan, saya memiliki tips untuk mengetahui urutan SPDF. Jadi cara kita tahu urutannya misalnya dari S kah langsung ke P atau bagaimana. Nah, jadi S-nya ini kita tulis dulu, S-nya 2 kali. Nah, baru dari depan ke belakang yaitu PS PS sama juga 2 kali. PS PS. Lanjut ke depannya jadi DPS 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 DPS, dan yang terakhir FDPS. Nah, jika kita sudah tahu cara mengurutinya, jadi tinggal tadi kan S. Jadi ini kita tahu kalau ini 1S2, 2S2. Kenapa 2? Karena maksimal elektron dari subkulit S itu adalah 2 elektron. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasinya. Yang pertama, unsur X memiliki nomor atom 24. Berarti di sini elektronnya adalah 24. Jika kita konfigurasikan menggunakan subkulit menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Nah, karena untuk subkulit D ini dia harus penuh atau setengah penuh, maka dari itu kita ambil dari 4S-nya ini atau dari subkulit S-nya ini menjadi 4S1 dan 3D5. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan X yang melepas 3 elektron. Berarti menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, karena unsur ini memiliki ion, maka dari itu kita mengurutkannya menggunakan kulitnya atau besar kulitnya. Ini kan dari 1 kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Di sini kan 3D ini masih kulit ketiga, maka kita tulis 3D-nya terlebih dahulu baru 4S. Ini 3D5 dan 4S1.
Lalu karena di sini dibilangnya melepaskan elektron, maka dari itu 4s-nya hilang, lalu 3d3 dikurang 2 jadi 3d3. Nah, maka dari itu konfigurasi dari X yang melepaskan 3 elektron adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p3. Baik, jadi suatu unsur memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. Ditanyanya, bilangan kuantum dari elektron terakhir adalah, jadi argon adalah unsur gas mulia yang digunakan untuk menyingkat suatu konfigurasi elektron. Nah, jadi gas mulia yang digunakan untuk menyingkat konfigurasi elektron itu ada helium yang memiliki elektron 2, neutron 8, argon 18, kripton 36, xenon 54, dan radon itu 86. Nah, jadi dalam soal ini kita diminta untuk mencari bilangan kuantum dari unsur di atas. Nah, sebelumnya bilangan kuantum ini memiliki 4 bilangan kuantum, yaitu pertama utama dengan simbol N yang menyatakan nomor kulit elektron. Biasanya kulit elektron terakhir. Selanjutnya ada azimut dengan simbol L, yaitu menyatakan subkulit elektron dan menentukan bentuk orbital. Nah, selanjutnya magnetik dengan simbol M itu untuk menyatakan orbital dengan arah tertentu. Sedangkan spin dengan simbol S itu menentukan arah spin, biasanya bernilai positif setengah atau negatif setengah. Oke, langsung aja. Tadi kita ketahui bahwa argon itu memiliki nomor elektron 18 atau jumlah elektron 18. Nah, di sini kan orbitalnya hanya 1 atau M-nya itu 0 ya. Berarti ini kita tahu kalau ini adalah subkulit S. Berarti ini adalah S, lalu elektronnya ada 2, berarti S pangkat 2. Dan yang ini memiliki 5 orbital. 5 orbital itu ada pada D. Dan di sini kita tahu elektronnya ada 3. Jadi kita harus mengubahnya menjadi konfigurasi subkulit agar kita tahu ini S-nya itu berapa, nomornya, dan D-nya ini berapa. 18 ini langsung aja 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Ini dari sini sampai sini 10, 18 itu argon, berarti ini argon. Lalu 4s2 nya itu dari sini, dan 3d ini dari orbital D. Tadi kita sudah tahu elektron terakhirnya itu adalah 3d3. Jadi kita akan menentukan bilangan kuantumnya. Dari pertama itu bilangan kuantum utama atau N-nya itu diambil dari nomor elektronnya, yaitu 3. Lalu L itu atau azimutnya itu untuk menentukan bentuk orbitalnya. Nah, cara mencari L-nya ini, nah jadi untuk subkulitnya ini kita jadi untuk mencari bilangan azimut ini kita perlu mengetahui bahwa subkulit ini bilangan azimutnya berapa. Nah, subkulit S itu memiliki bilangan azimut yaitu 0. Selanjutnya P itu 1, D itu 2, dan F itu 3.
Nah, jadi udah tahu kan cara menentukan L ini? Dilihat dari dia tuh di urutan subkulit apa. Ini D, berarti kalau D itu bilangan azimutnya adalah 2. Ini untuk L. Selanjutnya ada M. M itu menyatakan orbital. Nah, jadi kalau kita mencari bilangan kuantum magnetik atau M, kita harus mengetahui jumlah orbital dari masing-masing subkulit. Pertama ada S dengan jumlah orbital 1, P dengan jumlah orbital 3, D 5, dan F itu 7. Itu minus, kalau ke kanan itu positif. Jadi kalau ini kan dia di tengah, berarti dia hanya 0. Nah, kalau P ini punya min 1, 0, dan plus 1. Kalau D ini mulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Lalu untuk F ini min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Nah, jadi tadi kita sudah mengetahui bahwa M ini memiliki orbital yang dilihat dari D. D itu punya orbital 5. Nah, terus cara kita isi dalamnya sebelum itu kita tulis dulu nomornya, plus 1 dan plus 2. Nah, untuk isi elektronnya ini kita lihat dari sini, dari jumlah elektron dari konfigurasi terakhir subkulitnya, yaitu 3. 1, 2, 3. Nah, dia kan berhenti di 0, berarti M-nya adalah 0. Lalu cara kita tahu S-nya itu plus 1 atau plus 2, kita lihat dari arah panahnya elektron yang ada di dalam orbital ini. Jika dia ke atas, maka dia positif. Jika dia turun ke bawah atau seperti ini, berarti dia negatif. Nah, ini kan tiga-tiganya ke atas, berarti positif setengah. Nah, jadi diketahui konfigurasi dua unsur, yaitu unsur X adalah argon 4s2 dan 3d6. Sedangkan unsur Y itu argon 4s2, 3d10 dan 4p5. Nah, di sini pertanyaannya, berdasarkan konfigurasi tersebut, pernyataan yang berdasarkan atas sifat keperiodikannya. Nah, sebelum kita mencari sifat keperiodikannya, kita harus menentukan periode dan golongannya terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum kita masuk untuk menentukan periode atau golongannya, saya izin untuk memberi tahu sedikit cara kita menentukan unsur tersebut berada di golongan A atau golongan B. Yang pertama, golongan A. Jika suatu unsur berakhiran atau suatu konfigurasi dari sebuah unsur berakhiran S. Ini khusus untuk konfigurasi subkulit. Dan berakhiran S plus P di dalam kulit yang sama. Nah, kalau golongan B, di mana suatu konfigurasi itu berakhiran S plus D, atau jika S plus D-nya ini memiliki hasil 8, 9, 10, itu dia berada di golongan
8B. Selanjutnya untuk 11 itu berada di 1B. Dan 12 itu berada di 2B. Nah, untuk yang X ini kita bisa lihat dari dua konfigurasi terakhirnya, yaitu 4S pangkat 2 sama 3D pangkat 6. Nah, S plus D ini bisa langsung kita masukkan ke golongan B, tapi kita nggak tahu ini golongan berapa B. Nah, jadi caranya kita bisa jumlahin elektronnya ini. 6 tambah 2 itu kan 8. Jadi kalau S plus D nya itu menghasilkan 8, berarti dia berada di golongan B. Nah, untuk periodenya ini kita bisa cari kulit elektron yang paling besar. Berarti periodenya ini 4 paling besar. Nah, selanjutnya di unsur Y ini kita bisa lihat dari konfigurasi 3 dari terakhir dari unsur tersebut, yaitu 4S2, 3D10, dan 4P5. Nah, di sini kita udah punya yang S plus P sama kulitnya juga sama-sama 4. Berarti udah pasti dia itu masuk ke golongan A. Nah, tapi kita nggak tahu nih dia golongannya berapa. Jadi cara nentuinnya itu S plus P. Jadi S ini punya 4S ini mempunyai elektron 2 dan 4P ini memiliki elektron 5. Jadi S plus P nya adalah 7. Berarti dia ada di golongan 7A. Nah, bagaimana untuk periodenya? Nah, untuk periodenya kita bisa cari dari kulit yang terluar. Kulit terluarnya ini kan ada berada di 4, berarti periodenya adalah 4. Nah, untuk menentukan sifat keperiodikannya kita harus mengetahuinya lewat dari tabel periodik. Nah, misalkan ini tabel periodik. Cara menentukan jari-jarinya lebih besar yang mana, energi ionisasinya lebih besar yang mana, afinitas elektronnya lebih besar yang mana. Jadi semakin ke kiri, semakin ke atas, energi ionisasinya jari-jari. Nah, jadi di dalam sifat keperiodikan itu kita bisa lihat dari tabel periodik. Nah, jadi misalnya ini tabel periodik, semakin ke atas, semakin ke kiri, jari-jarinya semakin besar atau semakin tinggi. Sedangkan jika semakin ke kanan dan semakin ke atas, energi ionisasinya semakin tinggi. Baik, untuk mengetahui sifat keperiodikan, kita harus bisa mengetahui sifat-sifat tersebut melewati tabel periodik. Nah, di sini saya izin memberitahu sedikit. Jika semakin bawah dan semakin kiri unsur tersebut, maka jari-jari atomnya semakin tinggi.
atau semakin meningkat. Selanjutnya, jika unsur tersebut semakin ke kanan dan semakin ke atas, energi ionisasi dan afinitas elektronnya semakin tinggi. Nah, perlu kalian ketahui juga, semakin ke kiri unsur itu bersifat logam. Tapi jika semakin ke kanan, unsur tersebut bersifat non-logam. Nah, jadi di sini saya sudah membuat tabelnya. Sekarang tinggal kita cari tahu sifat keperiodikannya. Seperti tadi, jika semakin ke bawah dan semakin ke kiri, maka jari-jarinya meningkat atau lebih besar. Lebih besar. Jika semakin ke kanan dan semakin ke atas, energi ionisasinya semakin besar. Dan afinitas elektronnya juga semakin besar. Semakin ke kanan itu non-logam, semakin ke kiri itu logam. Nah, jika kita lihat dari jawaban yang ada di soal, jawaban yang paling tepat adalah yang C, karena jari-jari atom X lebih kecil. Nah, jika kita lihat dari jawaban yang ada di soal, jawaban yang paling tepat atau yang benar adalah yang E. Energi ionisasi X lebih kecil daripada Y. Dan itu sangat benar karena sudah saya tuliskan di sini, energi ionisasi semakin besar jika unsurnya itu semakin kanan dan semakin atas. Nah, di sini kan periodenya sama. Sedangkan unsur Y ini berada di golongan 7A, dimana itu lebih ke sebelah kanan daripada unsur 8B. Maka dari itu energi ionisasi unsur Y itu lebih besar daripada unsur X. Nah, selanjutnya pada nomor 6 ini kita diminta untuk memberikan nama kimia dan senyawa yang paling benar, atau mencari nama senyawa yang paling benar dari pilihan dari A sampai E di papan ini. Nah, yang pertama di A itu ada N2O5 natrium pentaoksida. Nah, ini tuh salah karena seharusnya itu di natrium pentaoksida. Baik, pada soal ke-6 ini kita diminta untuk mencari nama kimia senyawa yang paling benar atau yang paling tepat di antara 5 pilihan di papan ini. Yang pertama ada N2O5. Ini salah karena N ini adalah nitrogen. Jadi harusnya itu dinitrogen pentaoksida. Oke, selanjutnya jangan deh, kita langsung jawab. Baik, di soal ke-6 ini kita diminta untuk menentukan nama kimia senyawa yang paling benar atau yang benar. Jadi di sini ada 5 pilihan. Ya, yang
Jadi kita bahas dari yang pertama, yaitu N2O5 menjadi natrium pentoksida. Ini jelas salah karena N itu adalah nitrogen. Nama yang seharusnya adalah dinitrogen pentaoksida. Ini nama yang benar ya. N2O5 menjadi dinitrogen pentaoksida. Nah, untuk yang B ini CCl4 menjadi kalium tetraklorida. Nah, untuk yang B ada CCl4 menjadi kalium tetraklorida. Ini jelas salah karena C di sini merupakan karbon, bukan kalium. Jadi nama yang harusnya itu adalah karbon tetraklorida. Selanjutnya yang C, SO3 menjadi belerang dioksida. Ini jelas salah karena di sini ditulis 3, sedangkan di sini ditulisnya di. Harusnya jika SO-nya ini 3, berarti menjadi tri. Jadi belerang trioksida. Selanjutnya yang D, P2O5 menjadi difosfat pentaoksida. Ini sudah benar. Selanjutnya yang E, yaitu SiCl4 menjadi silikon pentaklorida. Ini salah karena penta itu digunakan untuk 5, sedangkan di sini dimintanya 4. Jadi harusnya silikon tetraklorida. Jadi di sini jawaban yang paling benar atau yang paling tepat adalah yang D. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang tabel di atas, di sini berisi tata nama. Maka dari itu saya akan sedikit menjelaskan tentang cara menentukan rumus kimia atau tata nama. Nah, jadi di sini jika kita mempunyai kation, anggap saja unsurnya itu A positif X atau AX positif, dan ditambah B itu atau unsur anion BY negatif atau negatif Y. Ini bakal menjadi AY atau saling bertukar. Jadi min Y ini menjadi positif Y dan ini juga tetap menjadi positif. Jadi saling tertukar, jadi AY dan BX. Tahu seperti itu. Oke, mari kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, kationnya itu Na positif ditambah NO3 negatif. Ini jelas salah. Ini jelas salah karena harusnya itu Na NO3, karena ini 3-nya milik si NO, bukan dari ion yang ada di atasnya. Jadi harusnya NaNO3. Ini berarti salah. Untuk yang kedua itu K positif ditambah SO4 2 negatif menjadi K-nya tetap 2 yang ada di SO4 ini pindah ke depan jadi K2. Gini, SO-nya 4, K2 SO4. Ini sudah benar. Selanjutnya untuk yang nomor 3, Mg positif 2 ditambah PO4 positif 3 negatif 3 menjadi Mg nya tetap di sini, min 3 nya pindah ke depan jadi 3, lalu PO
Ini salah karena dia tidak memindahkan ionnya, jadi ini salah. Selanjutnya yang nomor 4, Al 3 positif ditambah CO 3 negatif 2 menjadi Al-nya tetap, min 2-nya pindah jadi 2, CO-nya baru 3 kali. Berarti ini benar. Berarti pasangan yang benar di dalam tabel ini ada 2 dan 4. Baik, selanjutnya di nomor 8 kita diminta untuk mencari berapa nilai ABC dari reaksi tersebut. Reaksinya itu CaCO3 ditambah HCl menjadi CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Baik, untuk reaksi ini saya akan menggunakan metode matematika. Jadi di sebelah kanan ini ada C, ada unsur C. Jadi di reaksi ini saya akan menggunakan metode matematika. Untuk yang di reaksi sini ada unsur Ca, lalu C, O terakhir, Cl, H, lalu O. Ca di sebelah kiri itu ada 1, lalu di sisi sebelah kanan itu ada B. Lalu ada C, di sebelah kiri itu ada 1, di sebelah kanan itu ada C. Selanjutnya untuk Cl, di sebelah kiri ada A, sebelah kanan ada 2B. Selanjutnya untuk H, di sebelah kiri ada A, sebelah kanan ada 2. Terakhir untuk unsur O, di sebelah kiri ada 3, di sebelah kanan ada 1 ditambah 2C. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa A itu 2, B itu 1, dan C itu 1. Jadi jawabannya adalah 211. Di soal ke-9 ini kita diminta untuk mencari yang merupakan reaksi redoks, di mana adanya penurunan atau peningkatan bilangan oksidasi dikarenakan melepas atau menerimanya elektron. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Nah, kenapa saya jawab yang E? Karena di jawaban yang E ini adanya kedua reaksi, yaitu penurunan biloks dan kenaikan biloks, atau yang biasa disebut oksidasi dan reduksi. Kita mulai dari yang sebelah kiri. H2 merupakan unsur, jadi biloknya 0. Cl2 juga merupakan unsur, jadi biloknya 0. Selanjutnya di sini karena tidak ada maka kita kasih 0. Jadi H ini memiliki bilok, atau hidrogen ini memiliki bilok plus 1. Nah, untuk agar hasilnya 0, maka Cl ini harus min 1. Nah, di sini kita menemukan reduksi dan oksidasi, di mana di sini memiliki
memiliki oksidasi atau terjadinya oksidasi. Dan hasil oksidasinya HCl. Nah, Cl juga terjadi reaksi, yaitu reaksi reduksi. Ini reduksi Cl2, ini HCl hasilnya. Nah, jadi di nomor terakhir atau nomor 10 ini kita diminta untuk mencari jumlah atom oksigen yang terbanyak atau yang paling banyak di antara pilihan berikut. Kita mulai dari yang A. O-nya ini memiliki 4 atom dan 4 dikali 3 itu 12. Lalu memiliki koefisien 2, jadi 2 dikali 12 jadi 24. Selanjutnya 3Na2SO4. O4 ini berarti dia O-nya ada 4 atau oksigennya ada 4. Terus karena koefisiennya di depan ada 3, berarti 3 kali 4 itu 12. Selanjutnya di 2C6H12O6, O-nya ini ada 6. Terus di depannya ini ada koefisien 2 dikali 6 berarti 12. Yang D, O tambah O berarti kan 2O, berarti ini ada 2 oksigen dikali 2 jadi 4. Nah, ini 3 koefisien yang di depannya, berarti 3 dikali 4 12. Selanjutnya MgSO4 7H2O, O4 di depan, lalu ditambah 7 dikali 1 berarti tambah 7 11. Berarti yang paling besar adalah yang A. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.